Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Hijau Kambumi, podcast yang membahas berbagai isu terkait lingkungan dengan cara yang santai, edukatif, dan menarik. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu penyuluh terbaik di Provinsi Banten yang baru saja mendapatkan penghargaan dalam kategori pelestarian lingkungan. Mungkin kita langsung saja sambut Ibu Purnawati SPDI. Selamat datang Ibu, terima kasih telah hadir di podcast kita hari ini. Mungkin kita mau sampaikan selamat atas penghargaan yang Ibu dapatkan dalam kategori pelestarian lingkungan. Nah, ini menarik nih. Ibu kan merupakan penyuluh agama ya Bu ya. Apa sih alasan Ibu memilih tema pelestarian lingkungan? Saya memilih tema pelestarian lingkungan karena menurut saya lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini permasalahan lingkungan dari sampah plastik, pencemaran udara, perubahan iklim yang mulai terasa dampaknya oleh kita semua. Dan dengan mengangkat tema ini, saya ingin mengajak lebih banyak orang untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan. Nah, dalam tema atau kategori pelestarian lingkungan ini, apa sih kegiatan yang Ibu fokuskan di sini? Kegiatan yang saya fokuskan di sini yaitu mengenai pengolahan sampah organik dari kulit buah-buahan menjadi eco-enzim. Eco-enzim, oke. Mungkin teman-teman di sini belum banyak yang tahu Ibu mengenai eco-enzim itu sendiri. Nah, mungkin boleh dijelaskan apa sih eco-enzim? Eco-enzim itu cairan alami yang serbaguna, hasil fermentasi dari buah, dari gula dan air, atau 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah-buahan, dan 10 bagian air. Difermentasi, jadi menghasilkan eco-enzim. Oke. Berarti dalam pembuatan eco-enzim memerlukan beberapa bahan ya Ibu ya? Memerlukan 3 bahan. Nah, dalam proses pembuatannya kira-kira butuh berapa lama Bu? Dan apa aja sih hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatannya? Pembuatan eco-enzim ini membutuhkan waktu 3 bulan bagi wilayah yang beriklim tropis dan 6 bulan bagi wilayah yang beriklim subtropis. Eco-enzim ini cara pembuatannya mudah karena memang bahan-bahan yang ada di rumah. Yang perlu diperhatikan wadah atau penempatan eco-enzim. Jangan bermulut kecil atau bertutup kecil ya, harus bermulut besar karena supaya memudahkan memasukkan bahan-bahan. Yang kedua, wadah yang kita gunakan harus berbahan plastik, jangan berbahan kaca karena rentan pecah, dan jangan berbahan kaleng karena takut berkarat. Jadi yang kita gunakan wadahnya berbahan plastik. Oke, cukup mudah ya Bu dalam membuatnya. Sangat mudah. Mungkin para pendengar di sini nih penasaran apa aja sih manfaat dari eco-enzim? Manfaat eco-enzim itu banyak. Manfaat eco-enzim itu bisa mengurangi volume sampah organik rumah tangga. Yang kedua, bisa membersihkan pencemaran udara, lingkungan, air yang tidak diolah. Terus eco-enzim juga dapat dibuat menjadi antiseptik. Bisa digunakan di rumah sebagai pembersih lantai, pencuci piring, dan pupuk alami. Oke, sangat bermanfaat ya Bu eco-enzim. Sebenarnya sejak kapan sih Bu Ibu mulai mengenal eco-enzim? Saya mengenal eco-enzim itu pada tahun 2020 masa pandemi. Karena kita banyak di rumah, jadi tidak bisa kita lakukan. Nah, karena bahan-bahan eco-enzim itu mudah didapat dan ada di rumah, dan itu yang saya lakukan, pembuatan eco-enzim. Baik, sebagai penyuluh pasti kan nggak mungkin tiba-tiba mendapatkan penghargaan dalam kategori ini ya Bu. Nah, apa sih yang Ibu lakukan untuk mengenalkan pelestarian lingkungan, terutama eco-enzim itu sendiri? Saya melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat di wilayah binaan saya, terutama di Majelis Taklim, di TPPKK kecamatan, terus di Muslimat MU, dan di penyuluh itu sendiri. Saya mengenalkan eco-enzim, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat manfaat dan
pembuatan ekoenzim itu sendiri. Oke. Selama sosialisasi, ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi? Ada tantangan banyak. Yang pertama, masyarakat kurang begitu memahami cara mengolah sampah. Yang kedua, masyarakat juga belum tahu cara memilah sampah yang organik dan non organik. Yang ketiga, masyarakat merasa butuh waktu yang lama untuk pembuatan ekoenzim karena butuh 3 bulan ya untuk pembuatan ekoenzim. Berarti yang dihadapi masyarakat ini kurang mengetahui tentang ekoenzim itu sendiri dan mungkin belum mau mengeluarkan waktunya untuk membuat ekoenzim. Nah, ada nggak Ibu solusi yang bisa Ibu berikan dalam permasalahan yang ada ini? Saya beserta komunitas, kita setiap ada sosialisasi pembuatan ekoenzim kita dilakukan bersama-sama karena pembuatan bersama-sama itu lebih memudahkan untuk memilah sampahnya. Pembuatan ekoenzimnya lebih mudah untuk dilakukan ketika kita membuat ekoenzim bersama-sama. Jadi kesulitan-kesulitan itu terasa ringan karena dilakukan bersama. Jadi solusinya itu dilakukan bersama-sama di daerah, di tempat binaan itu. Iya. Oke, mungkin kalau bersama-sama jadi bisa sharing dan kita tahu kesulitannya di mana. Iya, seperti itu. Nah, berarti sejauh ini respon masyarakat bagaimana? Alhamdulillah respon masyarakat itu positif. Karena setelah tahu bahwa ekoenzim itu banyak manfaatnya dan sebagai ibu rumah tangga kita merasa bahwa ekoenzim itu lebih ekonomis. Artinya mengurangi pengeluaran kita untuk mengeluarkan uang untuk beli sabun gitu. Jadi bisa dimanfaatkan di rumah. Jadi dari rumah untuk rumah. Oke, dari rumah untuk rumah. Oke. Nah, Ibu kan sudah mengenal ekoenzim dari masa pandemi ya Bu. Apa sih motivasi Ibu untuk tetap melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan lingkungan ini, terutama khususnya ekoenzim? Karena saya merasa bahwa ekoenzim ini membuat kita lebih cinta lingkungan. Terus kita itu peduli terhadap lingkungan, ibadah sosial ya gitu. Sebelum kita tutup, boleh Ibu memberikan pesan kepada anak muda agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan? Ini pesan dari saya ya, perlakukan alam dengan baik, maka alam pun akan memperlakukan kita dengan baik. Oke, kita tepuk tangan dulu. Cukup menarik ya obrolan kita hari ini. Terima kasih Ibu atas ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk kalian para pendengar yang mau bertanya lebih lanjut bisa menghubungi nomor di bawah ini, menghubungi Ibu Purnawati. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.